Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sukma Ramadanti di sini akan menjelaskan terkait materi IPA terpadu. Oke. Jadi pada KD kali ini besaran satuan dan pengukuran. Jadi pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis subbab ya. Yang pertama jenis besaran, kemudian satuan dalam pengukuran pada alat ukur. Nah, sebelum ini itu kan secara umum bahasan materi tentang besaran itu memang pada dasarnya dikaji pada bidang fisika, tetapi pada bahasan kali ini akan mencangkup beberapa bidang kajian seperti pada ilmu fisik, biologi, kimia, dan matematika. Oke, langsung saja besaran. Kemarin juga sudah dijelaskan besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Oke, pada peta konsep bahasan kali ini itu seperti ini jejaring temanya. Oke, ini 7 besaran pokok, yang mana besaran pokok itu harus ada 7, tidak boleh kurang atau lebih. Tetapi pada besaran turunan ini lebih dari 7 ya, boleh lebih dari 7, 10 juga boleh. Oke. Kemudian satuan dalam pengukuran. Ya, satuan sendiri itu dibagi menjadi 2, satuan baku dan tidak baku. Tetapi satuan baku itu satuan yang valid ya, dan satuan tidak baku satuan yang tidak valid. Maksudnya mungkin contohnya pada jengkal tangan. Oke, di sini kita akan mengkaji dari segi biologi. Jadi segi biologi itu mengkaji tekanan darah manusia. Nah, tekanan ini kan termasuk besaran turunan. Nah, pada bahasan kali ini kita membahas terkait adanya darah. Darah sendiri itu kan mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, dalam sistem peredaran darah itu kan nanti agar mencapai ke seluruh tubuh sehingga akan memerlukan suatu tekanan. Nah, sehingga tekanan darah sendiri itu kondisi di mana jantung itu memompa darah. Nah, darah ini dapat didorong, yang dapat mengalir melalui pembuluh darah kemudian memberi dorongan pada pembuluh darah. Biasanya bisa dilihat itu alat ukur untuk mengukur tekanan darah manusia atau biasa disebut dengan tensi ya. Kemudian dari segi kimia sama juga, jadi pada besaran turunan membahas tentang volume. Nah, volume ini bisa dikaitkan dengan fisik kimia. Kimia yaitu pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan sendiri kan campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Nah, jadi campuran sendiri itu adanya zat terlarut dan pelarut. Zat pelarut itu zat yang melarutkan. Kemudian zat terlarut itu zat yang dilarutkan. Larutan sendiri kan ada non-elektrolit dan elektrolit. Kemudian di bahasan kali ini itu ada sifatnya itu bisa menjadi larutan asam, basa, dan garam. Contohnya bisa dilihat kalau asam itu rasanya masam, HCl, dan basa itu rasanya pahit, NaOH. Kemudian garam itu natrium klorida atau garam ya, nama lain dari garam. Oke, lanjut. Konversi satuan ini ada 3 ya, jadi ada panjang, massa, dan waktu. Bisa dilihat dengan adanya tangga ya, tangga desimeter, sentimeter, dekameter, dan seterusnya. Kemudian pada pengukuran. Nah, pengukuran ini pada alat bantu. Dari segi matematikanya itu seperti apa? Kita bisa mengukur suatu luas lapangan. Nah, luas sendiri itu kan ketika kita menghitung suatu lapangan itu berbentuk persegi panjang, di mana luas sebenarnya itu luas pada gambar dibagi dengan skala. Seperti itu ada contoh soalnya. Dan di matematika kita itu membahas tentang operasi bilangannya. Kayak ini operasi bilangan dasar pada matematika ya. Ini penjumlahan pada contoh soal mixtar, di mana skala terbesar dikurangi skala terkecil. Seperti itu. Mixtar nama lainnya itu penghapus. Kemudian jangka sorong juga sama, tetapi bedanya skala utama ditambah skala nonius. Mikrometerskop juga seperti itu kurang lebihnya.
Nah, dari segi fisikanya sendiri alat ukur memang dibagi menjadi 5 macam. Dari alat ukur panjang, arus listrik, suhu, masa, waktu, seperti itu bisa dilihat. Nah, alat ukur contohnya alat ukur pada massa ini neraca ya. Neraca itu memang banyak macamnya. Biasanya neraca timbangan ya, timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang. Oke, sekarang contoh soal pada ampere meter juga sama pada bahasan ilmu matematikanya, bagaimana cara perhitungannya seperti itu bisa dilihat nanti referensi materi dari buku file bukunya, kemudian bisa ditonton link YouTube-nya. Seperti itu kurang lebihnya dari saya, Sukma Ramadanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.